Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentunya juga nikmat waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah akan membahas hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat di dunia dan insya Allah kelak manfaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tentunya tetaplah terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat ini banyak manfaatnya bagi kita ya. Dengan bersolawat maka akan mengugurkan 10 dosa dan mengangkat 10 derajat kebaikan, insya Allah ya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, saudara-saudaraku ya, maka dari itu ya, Allah saja beserta malaikatnya bersolawat untuk Nabi ya, maka kita diperintahkan ya untuk bersolawat kepada Nabi ya. 1 kali kita bersolawat maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali ya. Banyak keberkahan ya dengan kita bersolawat kepada Nabi ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda sekalian berada ya, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kelimpahan rezeki yang berkepanjangan dan melimpah ruah ya, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, yang dirahmati ya, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini seperti biasa ya, saya akan insya Allah selalu membahas tentang ya fadilah sholat tahajud, keutamaan sholat tahajud ya, dan testimoni keajaiban tahajud ya yang pernah dialami ya oleh rekan-rekan kita ya, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud ini ya. Tidak lain tujuannya ya, saya menceritakan kembali testimoni yang dialami oleh teman-teman pemirsa ya, tidak lain hanyalah sebagai ya motivasi, sebagai contoh, sebagai suri toladan ya, supaya apa yang pernah dialami oleh rekan-rekan kita ya yang pernah mengalami keajaiban tahajud ya, mudah-mudahan menjadi contoh ya, ditiru oleh rekan-rekan yang mungkin baru mau mendawamkan sholat tahajud ini ya. Jadi kita nggak ada salahnya apabila kita menge-share sesuatu kebaikan ya, karena memang pada dasarnya agama Islam ini adalah agama syiar. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat ya, sampaikanlah walaupun satu kebaikan, insya Allah bermanfaat ya.
bagi kita semua. Adapun ya tujuannya ya kita beribadah kepada Allah itu hanya satu, yaitu memohon keberkahan dari Allah ya, lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Jadi kalau kita beribadah tidak ada tujuan lain ya, memohon ridhonya Allah ya. Nah, tetapi kalau ada bonus-bonus doa yang dikabulkan Allah ya, nah, itu adalah karunia dari Allah. Contohnya seperti teman-teman kita ya yang rajin menjalankan sholat tahajud ya pada sepertiga malam, ada yang doanya dikabulkan ya, ada yang belum dikabulkan. Itu adalah karunia dari Allah ya. Jadi ada juga yang pernah bilang, saya sudah melakukan sholat tahajud tetapi kok belum dikabulkan doa-doanya ya. Nah, untuk itu marilah kita simak ya penjelasan dari saya ya, mungkin ada benarnya ya. Jadi syarat-syarat doa dikabulkan itu pastinya mempunyai syarat dan ketentuan ya. Nah, pertama kita sebelum sholat ya, sebelum sholat kita berwudu ya. Wudhu itu juga kan ada tuntunannya sesuai dengan syariat yang benar. Bagaimana kita harus pelajari dulu cara kita berwudu yang baik ya. Kalau wudhu kita sempurna, insya Allah sholat kita diterima. Kemudian kalau sudah wudhu sempurna ya, kita memperhatikan cara sholat kita ya. Sholat kita harus khusyuk ya, sesuai dengan tuntunan ya, sesuai dengan syariat ya. Membaca Al-Fatihahnya harus benar ya, harus fasih ya. Tetapi kalau kita baru mulai, yang namanya kita baru belajar, kita jalankan ya, sambil kita berjalan, sambil kita belajar, karena ibadah itu harus ada ilmunya ya. Jadi step by step ya, perlahan-perlahan, sambil kita menjalankan sholat, beribadah, sambil kita belajar. Nanti semakin lama wudhu kita, sholat kita ya, semakin mendekati sempurna ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan ya. Jadi syarat-syarat ketentuannya doa diterima itu ya, pertama kalau wudhu kita benar, sholat kita juga benar, sudah itu doa kita kita berdoa harus sabar ya, tidak boleh tergesa-gesa ya. Nah, kita berdoa harus fokus kepada Allah dan merasa yakin kalau doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa-doa kita juga ya, agar bisa diterima ya, kita berdoa untuk hal yang baik-baik ya, untuk hal yang positif ya. Jadi jangan pernah terlintas kalau Allah tidak mengabulkan doa kita ya. Jadi berdoa itu adalah senjatanya umat muslim ya, kata Rasulullah. Nah ya, baiklah, kita akan masuk pokok bahasan, yaitu saya akan menceritakan ya kembali testimoni ya dari seorang wanita yang bernama Tiwi ya. Jadi Mbak Tiwi ini ya, pada saat SMA ya, beliau ini pernah mengagumi seorang pria ya. Nah, tetapi pria yang dikagumi ini tidak tahu kalau Mbak Tiwi ini mempunyai perasaan terhadap si pria ini ya. Kemudian pada suatu ketika ya, 5 tahun telah berlalu ya, Mbak Tiwi ini mendapat kabar bahwasanya pria yang dia kagumin ini ya, di-share di grup WA-nya ingin mencari seorang pendamping wanita ya, dengan cara ta'aruf ya. Jadi yang dimaksud ta'aruf ini yaitu pertemuan dua keluarga ya, dari keluarga laki-laki dan perempuan bertemu, membahas untuk mempersatukan antara pria dan wanita ya, dengan cara yang ma'ruf dan benar ya, menuju ke jenjang pernikahan. Jadi tidak ada istilah untuk pacar-pacaran lagi begitu. Keluarga datang membahas ya, ta'aruf, apabila diterima akan melangsungkan pernikahan. Jadi Mbak Tiwi ini mendengar kalau si pria ini ingin mencari pendamping hidup. Jadi Mbak Tiwi ini sudah pasrah ya, sudah pasrah dan ikhlas. Kalau memang dia bukan jodoh yang Mbak Tiwi ini ya, berikan jodoh yang terbaik, kata Mbak Tiwi ini. Tapi pada dasarnya Mbak Tiwi ini memang sejak SMA ini
selalu menjalankan ibadah tahajud ya. Jadi Mbak Tiwi ini memang sudah lama selalu mendawamkan tahajud ya, sebagai pendekatan diri kepada Allah, sebagai ibadah kepada Allah. Jadi pada suatu hari ya, tanpa Mbak Tiwi ini juga, pria ini menghubungi Mbak Tiwi ini ya lewat telepon bahwasanya pria ini ingin mengajak Mbak Tiwi ini menikah ya, ngobrol lah ya mereka dari hati ke hati. Dan tanpa disangka-sangka ya, seminggu kemudian si pria ini datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Mbak Tiwi ini untuk melamar Mbak Tiwi. Akhirnya juga karena Mbak Tiwi ini pada dasarnya memang kagum pada pria ini ya, akhirnya Mbak Tiwi menerima dan terjadilah kesepakatan bahwa akan ditentukan tanggal pernikahan ya. Dan akhirnya sudah sampailah pada tanggal pernikahan, mereka akhirnya menikah ya. Jadi Mbak Tiwi ini merasa bahagia ya, menikah dengan orang yang dia cintai selama ini ya. Nah, jadi dari sepenggal kisah singkat Mbak Tiwi ini ya, bahwasannya ya Allah itu sangat baik kepada hambanya ya, hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya, yaitu karena Mbak Tiwi ini rajin ya, dari dulu sejak SMA selalu melaksanakan sholat tahajud. Mungkin Allah memberikan hadiah kepada Mbak Tiwi ini ya. Allah tahu apa yang di dalam hati Mbak Tiwi ini ya, makanya Allah datangkan jodoh buat Mbak Tiwi ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan Mbak Tiwi ini. Nah, saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya ya, mudah-mudahan cerita singkat dari Mbak Tiwi ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi motivasi ya bagi kita semua ya, khususnya bagi diri saya sendiri, bagi yang sudah mendawamkan sholat tahajud maupun yang baru ingin melaksanakan sholat tahajud, bahwasanya kita beribadah tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridha Allah ya. Dan kita pun harus berdoa ya, mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan, curhat kepada Allah ya. Jadi kepada siapa lagi kita harus memohon pertolongan selain kepada Allah ya. Allah lah yang Maha Penolong ya. Nah, saudara-saudaraku, mungkin ini saja pada perjumpaan kita kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ya banyak kesalahan atau kurang berkenan di hati para pemirsa. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.